Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKB Bidan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berusia 35 tahun melahirkan di PMB. Setelah plasenta lahir, bidan melakukan pemeriksaan, didapatkan uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan TTV, tekanan darahnya 90/70, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 18 kali per menit, dan nadi 90 kali per menit. Apakah diagnosis pada kasus di atas? A. Atonia uteri, B. Retensio placenta, C. Solusio placenta, D. Inversio uteri, atau E. Prolaps uteri. Jawabannya adalah A. Atonia uteri. Karena sesuai kasus di atas, setelah plasenta lahir, uterus tidak berkontraksi dan terdapat perdarahan dari jalan lahir yang merupakan tanda gejala terjadinya atonia uteri. Seorang perempuan berusia 30 tahun, postpartum 2 minggu, saat kunjungan ke rumahnya ibu mengeluh demam selama 2 hari. Payudara teraba panas, tegang, dan nyeri. Ibu tidak berani untuk menyusui. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum ibu lemah, tekanan darah 100/70, nadi 75 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, dan tampak kesakitan. Suhu 38,5 derajat Celcius, payudara merah, tegang, dan bengkak. Fundus uteri tidak teraba, pengeluaran lokea alba. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Bendungan ASI, B. Peradangan, C. Fisiologis, D. Mastitis, atau E. Infeksi. Jawabannya adalah D. Mastitis. Karena gejala-gejala mastitis diantaranya payudara terasa panas, merah, bengkak, terdapat peradangan atau inflamasi, demam tinggi, dan ada massa teraba di payudara. Selain itu, mastitis hanya terjadi pada satu payudara. Soal selanjutnya, Ibu Retno berusia 36 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke klinik bidan bersalin dengan keluhan waktu bangun tidur mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir dan tidak disertai dengan nyeri. Hasil pemeriksaan keadaan umum lemah, pucat, tekanan darah 90/60, HB 8,4 gram persen. Diagnosa yang tepat pada Ibu Retno adalah A. Ruptur uteri, B. Abortus imminent, C. Placenta previa, D. Solusio placenta, atau E. Abortus incomplete. Jawabannya adalah C. Placenta previa. Karena tanda gejala placenta previa diantaranya perdarahan pada usia kehamilan lebih dari 20 minggu, tidak ada nyeri, warna darah merah segar, perdarahan bisa sedikit atau banyak, perdarahan berulang biasanya lebih banyak dari sebelumnya, dan perut teraba tidak tegang, serta penurunan bagian terendah belum masuk PAP. Bayi Nyonya R lahir di rumah sakit spontan 1 jam yang lalu. Bayi aktif, berat badan 2420 gram, panjang badan 45 cm, respirasi 40 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius dengan umur kehamilan saat lahir 36 minggu. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Pada kasus di atas, Nyonya R termasuk dalam kategori persalinan. A. Matur, B. Prematur, C. Dismatur, D. Serotinus, atau E. Postmatur. Jawabannya adalah B. Prematur. Karena dari soal di atas, usia kehamilan 36 minggu dan berat badan bayi 2420 gram, artinya di bawah 2,5 kilo. Kelainan usia kehamilan: abortus kurang dari 20 minggu, imatur 20-20 minggu, prematur 28 sampai kurang dari 37 minggu, aterem 37-40 minggu, dikatakan serotinus apabila lebih dari 40 minggu.
Seorang perempuan berusia 28 tahun, P1A0 postpartum 4 hari, datang ke rumah sakit mengeluh kedua payudaranya nyeri dan bengkak. Hasil pemeriksaan tidak terdapat inflamasi pada payudara, tekanan darah 110/70, nadi 75 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, temperatur atau suhu 36 derajat Celcius. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Bendungan ASI, B. Tumor payudara, C. Mastitis, D. Abses payudara, atau E. Kanker payudara? Jawabannya adalah A. Bendungan ASI. Karena gejala dari bendungan ASI diantaranya payudara bengkak, nyeri, demam ringan, payudara teraba keras, puting mendatar, dan umumnya terjadi pada kedua payudara. Nyonya Dwi berusia 25 tahun, datang ke tempat bidan postpartum 6 hari. Dari pemeriksaan didapatkan tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernafasan 24 kali per menit, mengeluh ASI tidak lancar, keluar cairan pervaginal warna merah kekuningan. Nyonya Dwi mengeluarkan lokea yang disebut A. Lokea alba, B. Lokea rubra, C. Lokea serosa, D. Lokea sanguinolenta, atau E. Lokea purulenta? Jawabannya adalah D. Lokea sanguinolenta. Karena lokea sanguinolenta terjadi pada hari ke-3 sampai hari ke-7 postpartum, dan warna darah yang keluar itu berwarna merah kekuningan. Nah, kalau lokea alba terjadi lebih dari 2 minggu postpartum, warnanya putih. Lokea rubra terjadi pada postpartum hari ke-1 sampai hari ke-3, warna darah yang khas yaitu merah kehitaman. Nah, sedangkan lokea serosa terjadi hari ke-8 sampai 2 minggu postpartum, warna darah kekuningan atau kecoklatan. Bidan melakukan kunjungan rumah seorang perempuan berusia 23 tahun yang baru melahirkan bayi laki-laki berusia 2 hari. Bayi tersebut belum mendapatkan ASI karena ASI belum keluar. Ibu mengatakan bayi sudah diberi susu formula. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 75 kali per menit, respirasi 20 kali per menit. Bayi terlihat tenang dan suhu ibu 36,5 derajat Celcius. Kedua payudara ibu tampak bengkak atau odem. Apakah asuhan yang tepat diberikan bidan pada kasus di atas? A. Memberikan MPASI, B. Melakukan breast care, C. Menganjurkan ibu istirahat yang cukup, D. Menganjurkan ibu memandikan bayi, E. Menganjurkan ibu kontak skin to skin. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan breast care atau perawatan payudara. Karena berdasarkan soal di atas, ibu mengalami bendungan ASI sehingga dibutuhkan perawatan payudara untuk mengeluarkan ASI dalam payudara tersebut sehingga tidak terjadi mastitis atau peradangan payudara. Ibu Ari berusia 23 tahun, G1P0A0, datang ke klinik bidan dengan keluhan keluarnya flek hitam dari alat kelamin sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simpisis inspekulo keluar darah dari OUE dan tidak ada pembukaan. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan pada Ibu Ari adalah A. Black ovum, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, atau E. Implantation bleeding. Jawabannya adalah C. Abortus imminens. Abortus imminens adalah peristiwa terjadinya perdarahan dari uterus pada kehamilan sebelum 20 minggu, di mana hasil konsepsi masih dalam uterus dan tanpa adanya dilatasi serviks. Pada soal tersebut, ibu mengeluh keluar flek hitam sejak 2 hari yang lalu dan OUE tidak ada pembukaan. Ini merupakan tanda khusus abortus imminens atau biasa disebut dengan abortus yang mengancam.
Bidan melakukan kunjungan rumah pada seorang perempuan, Nyonya B, berusia 35 tahun, P3A0 postpartum 6 hari. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, dan TFU 2 jari di atas simpisis. Apakah asuhan yang diberikan bidan pada klien dalam kasus di atas? A. Memastikan involusi uterus berjalan dengan lancar atau normal. B. Mencegah perdarahan pada masa nifas karena atonia uteri. C. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan. D. Pemberian ASI awal kepada ibu. Atau E. Menjaga bayi tetap sehat dengan cara mencegah hipotermi. Jawaban yang tepat adalah A. Memastikan involusi uterus berjalan dengan normal. Nah, dari kata kunci soal di atas, ibu tersebut postpartum hari ke-6. Jadi ini masuknya ke KF2 atau kunjungan nifas kedua, yaitu hari ke-3 sampai hari ke-6 postpartum. Nah, apa saja sih asuhannya? Nah, KF2 hari ke-3 sampai 6 postpartum, asuhan yang kita lakukan adalah memastikan involusi normal atau tidak ada tanda infeksi termasuk perdarahan atau demam. Kemudian cek penyulit atau masalah menyusui. Selanjutnya perawatan bayi dan tali pusat. Terus ibu mendapatkan cairan dan makanan yang tercukupi serta istirahat yang cukup. Ibu Ria G6 P3A2 umur 34 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervagina merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerakan janin tidak keras, kemudian tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Komplikasi yang terjadi pada kasus di atas adalah A. Bayi baru lahir normal. B. Kecil masa kehamilan. C. Besar masa kehamilan. D. Intrauterin fetal death. Atau E. Partus prematur. Jawabannya adalah D. Intrauterin fetal death. Karena berdasarkan kasus di atas, ibu mengalami gejala-gejala yang mengarah ke solusio plasenta, yaitu perdarahan pervaginam berwarna merah kehitaman, serta disertai nyeri perut yang menetap. Karena kondisi solusio plasenta, lepasnya plasenta ini dapat menyebabkan pasokan nutrisi dan oksigen ke bayi dapat menurun atau terhambat, jadi akan menyebabkan komplikasi untuk bayi, yaitu IUFD atau meninggal dalam kandungan. Selain itu, untuk ibu bisa mengalami anemia dan shock hipovolemik. Seorang perempuan berusia 38 tahun P3A0 postpartum 4 minggu datang ke PMB dengan keluhan nyeri perut, disuria, frekuensi dan urgensi miksi meningkat. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital dalam batas normal. Tekanan darah 110/70, nadi 78 kali per menit, respirasi 28 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Apakah diagnosa pada kasus di atas? A. Metritis, B. Peritonitis, C. Abses pelvik, D. Mastitis, atau E. Sistitis. Jawabannya adalah E. Sistitis. Sistitis merupakan inflamasi atau peradangan pada kandung kemih yang penyebab utamanya adalah bakteri. Gejala sistitis yaitu nyeri perut, nyeri pada perut bagian bawah, punggung bawah, panggul atau uretra. Disuria, rasa perih atau terbakar ketika BAK. Frekuensi dan urgensi atau desakan ingin segera miksi meningkat. Jadi sesuai kasus tersebut, ibu mengalami gejala sistitis. Ibu Ria G6 P3A2 usia 34 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervaginam merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerakan janin tidak keras, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 37 derajat. Diagnosa yang tepat dapat ditegakkan pada kasus Ibu Ria di atas adalah A. Vasa previa, B. Plasenta previa, C. Solusio plasenta, D. Plasenta letak rendah, atau E. Hipertensi pada kehamilan.
Jawabannya adalah C. Solusio plasenta, karena Ibu Ria mengalami keluhan perdarahan pervaginan berwarna merah kehitaman serta adanya nyeri perut yang menetap yang merupakan tanda gejala khas dari solusio plasenta. Solusio plasenta atau abrupsio plasenta adalah komplikasi kehamilan di mana plasenta terlepas dari dinding rahim sebagian dalam sebelum proses persalinan. Gejalanya yaitu perdarahan warna kehitaman disertai rasa nyeri, perdarahan disusul dengan partus, palpasi janin sukar, dan uterus tegang.